Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita kemarin? Mukallaf ya? Hah? Baru mukallaf? Udah. Ketahuilah olehmu hai orang mukallaf. Mukallaf udah jelas ya. Akil, baligh, terus apa? Ya, akil, berakal, baligh, dewasa, terus punya panca indera penglihatan atau pendengaran, terus apa? Sampainya berita.
Kalau terpenuhi itu semua, barulah dia bisa mengerjakan perintah-perintah agama. Jadi untuk melaksanakan perintah agama itu ada syaratnya. Syaratnya tadi apa? Dia harus seorang mukallaf. Nah, kewajiban pertamanya mukallaf, kewajiban pertama bagi mukallaf apa? Masuk ke dalam agama Islam. Mari katakan, hei orang mukallaf, sungguhnya pertama perkara yang diwajibkan dikerjakan oleh orang mukallaf adalah masuk ke dalam agama Islam. Adapun caranya masuk dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta mengerti maknanya sekalian. Artinya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kita telah memenuhi rukun-rukun sebagai saksi yang mengesahkan syahadat kita gitu. Jangan dikira syahadat itu nggak ada batalnya, ada batalnya. Karena semua pekerjaan agama itu ada sahnya juga ada batalnya. Sholat, sahnya sholat gimana? Kalau terpenuhi rukun-rukunnya. Batalnya sholat ya kalau mengerjakan yang membatalkan sholat. Syahadat ya begitu. Kalau terpenuhi rukun-rukunnya maka sah syahadatnya. Nah, batalnya kalau terkena hal yang membatalkan maka dia batal syahadatnya. Kalau batal gimana? Ya syahadat lagi. Kalau orang sholat batal gimana? Ya ulang sholat lagi gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngerti batalnya sholat kita gimana? Ya lempeng aja, batal lempeng-lempeng aja. Bahayanya kalau kita nggak ngerti batalnya syahadat, ini bahaya nih. Di dalam hukum kita sudah keluar Islam, kita masih rasa-rasanya di dalam Islam, tenang-tenang aja gitu loh. Makanya yang membatalkan syahadat ada berapa? Yang membatalkan syahadat ada berapa? 3. Ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan. Bisa syahadat batal melalui ucapannya, bisa syahadat batal melalui perbuatannya, bisa syahadat batal melalui keyakinannya, gitu loh. Maka ucapan harus dijaga, perbuatan harus dijaga, keyakinan juga harus dijaga. Kalau sampai kita melewati 3 ini, kita bisa batal syahadatnya. Ucapan apa diantaranya? Ada tuh kalau kita mau kaji dalam kitab apa? Sulam Taufik, ada kajiannya yang mengkaji tentang yang membatalkan syahadat atau yang menjadi jalannya seseorang itu sampai kepada murtad. Murtad itu berarti batal syahadatnya. Kalau murtad gimana? Ya harus kembali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk dalam agama Islam. Jadi kewajiban pertamanya adalah masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya. Artinya betul-betul bersaksi tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu
di dalam mengenali Allah, bukan dalam beribadah nih, ada nih dalam mengenali Allah. Kita udah bicara kemarin, ada 4, ada yang bagi menjadi 3, ada yang bagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya orang ateis. Siapa ateis nih? Yang nggak kenal Tuhan. Dia nggak mengakui keberadaan Tuhan. Namanya apa? Ateis. Kalau sudah Tuhan aja nggak diakui, apalagi agama, gitu loh. Karena agama ini kan berasal dari Tuhan. Kalau Tuhannya nggak diakui, ya otomatis agama nggak diakui. Yang kedua dari kelompok namanya agnostik. Kelompok kedua ini dia mengakui adanya Tuhan, tapi nggak mengakui agama. Tuhannya diakui, tapi nggak mau beragama, gitu loh. Kenapa? Agama itu isinya produknya orang-orang yang menipu orang lain dengan nama agama. Dianggap kiai, pendeta, pastor itu nipu jamaahnya untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan harta, keuntungan jabatan, wanita, lain-lain. Nih kelompok yang kedua namanya apa? Agnostik, mengakui adanya Tuhan tapi nggak melaksanakan agama. Yang ketiga ada Islam, ada dia beragama. Agama apa saja nih? Dia beragama, tapi beragamanya ya sesuai bapaknya. Kalau bapaknya Islam ya dia Islam. Kalau bapaknya Kristen ya dia Kristen. Kalau bapaknya Buddha dia Buddha. Kalau bapaknya Hindu, Hindu. Dan dia nggak pernah mau cari tahu agamanya itu benar atau enggak. Kalau kita kenal itu namanya orang beragama cuma sesuai KTP dah, gitu loh. Kalau Islam, Islamnya KTP. Kalau Buddha, Buddhanya KTP, gitu loh. Kalau Kristen, Kristennya KTP. Artinya dia nggak pernah cari tahu ini agama yang diajarkan bapak saya itu benar atau enggak. Diperintah ke gereja ya nggak tahu benar atau enggak. Diperintah ke masjid sholat nggak tahu benar, pokoknya kerjain aja lah. Nah yang begini ini asal dengar adzan hatinya sumpek, adzan lagi, adzan lagi. Karena dia cara beragamanya ikutan. Dia nggak pernah tahu Tuhan itu betul-betul Allah atau bukan. Dia nggak pernah tahu agama itu yang benar Islam atau Kristen. Dia nggak pernah tahu Nabi itu betul-betul ada atau enggak. Ini ada nih kelompok bagi nomor 2 nih. Namanya apa? Orang-orang yang disebutnya beragama sesuai dengan KTP. Apa saja dalam agama semua juga ada, nggak cuma di Islam. Di Islam kita sering nyebut namanya Islam abangan. Cara beragamanya pokoknya ambruk-ambruk gedang dah. Kalau ada orang sholat ikut sholat, ada puasa ikut puasa. Adapun dia tanya, itu Islam itu bener nggak? Ya nggak tahu. Ya, ada nggak orang begitu? Ada, banyak. Lah, kalau diukur sama syaratnya tadi syahadat, orang masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya.
Artinya dia betul-betul mengakui, menyadari bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, gitu loh. Yang lain selain Allah itu bukan Tuhan. Pengakuan ini hasil dari pengetahuannya, bukan dari ikut-ikutan sama yang lain. Lah, yang kelompok keempat, orang yang bertuhan dan dia serius melaksanakan agamanya. Dia cari tahu, saya itu dilahirkan dalam agama ini. Ini bener nggak sih? Oh, gitu loh. Dicari tahu tuh, nggak cuman pokoknya kata bapak saya ini bener, saya ikut bener dah. Nggak begitu, tapi dia mau cari tahu. Ini agama bener apa enggak? Asalnya dari mana? Tuhan yang saya sembah itu bener atau enggak? Ini kelompok yang nomor 4. Maka orang yang nomor 4 ini orang yang kritis, mau berpikir. Mau berpikir, mau ngopi, mau apa? Ngopi itu apa? Ngobrol perkara iman. Terus pakai mix. Apa mix? Mikir dikit maksudnya. Mikir sedikit. Banyak orang ngopi tapi kadang nggak pakai mix, nggak mau mikir maksudnya. Dia harus mau ngopi sama nge-mix, baru nanti beres tuh. Lah orang yang mau ngopi sama nge-mix, mau ngobrol perkara imannya bener apa enggak, terus mau mikir, ini lahirnya dari mana saja pasti bisa selamat. Apalagi di Islam. Dia lahir di Kristen ya dia bisa selamat, akan pindah. Lahir di Buddha ya dia akan pindah. Lahir di Hindu dia akan pindah. Kenapa? Karena dia akan cari tahu ini bener enggak, gitu loh. Maka inilah yang dicari, yang diperintah tiap-tiap orang Islam harus begini. Dia setelah lahir jadi orang Islam bukan hanya bertahan dalam Islam sampai mati, tapi dia cari tahu dan dia tahu benar Islam itu agama satu-satunya agama yang benar dan Allah itu satu-satunya Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Gitu. Dia tahu karena dia mau mikir, mau cari tahu, gitu loh. Maka ini yang diperintahkan untuk tiap-tiap orang Islam, bukan makan pagi bangun kerja, sore pulang bawa duit kasih istrinya tidur, besok pagi berangkat lagi kerja, dapat duit kasih istrinya tidur, tanpa mau tahu ini agama yang saya peluk ini bener atau enggak. Lah orang yang kebetulan lahirnya di dalam agama Islam, kebetulan lahirnya Islam, terus tapi dia nggak pernah peduli sama agama Islam, nggak pernah cari tahu Islam itu betul atau enggak, terus dia sampai gede jadi orang Islam, terus mati dalam agama Islam, terus masuk surga umpamanya, berarti masuk surganya untungan, gitu ya. Masuk surganya karena untungan. Kenapa? Andai dia lahirnya bukan Islam, kira-kira matinya apa? Ya bukan Islam. Karena dia nggak pernah mau cari tahu, gitu loh, agama yang dipeluk itu bener atau enggak. Ini orang yang demikian ini kalau mati kok kebetulan matinya Islam, maka matinya untungan. Lah kalau orang yang untungan begitu, apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah?
Dia mau bangga apa di hadapan Allah? Mau mengandalkan apa di hadapannya Allah? Dia nggak pernah kenal sama Allah, nggak pernah kenal agama Islam ini benar, gitu loh. Makanya diperintah, kalau kamu sudah beruntung lahir dalam Islam, tetap kamu punya kewajiban mengenal Allah, gitu loh. Kamu harus tahu Allah itu betul-betul satu-satunya Tuhan. Dan kamu harus tahu Islam itu memang agama yang benar. Jangan sampai kamu nggak tahu itu. Maka diwajibkan untuk tiap-tiap orang mukallaf mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk dalam agama Islam dan mengerti maknanya. Betul-betul mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan. Betul-betul mengakui agama Islam itu agama yang benar, dengan pengetahuan karena peduli sama agamanya. Gitu. Jangan sampai nggak peduli sama agamanya, bahaya nih. Kenapa bahayanya? Karena nih lanjutannya tuh, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Islamnya orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Berarti orang yang mana itu? Yang nomor 3. Yang Islamnya apa? KTP. Nih, kata sebagian ulama, gitu loh, bukan semuanya, bukan. Ada ulama yang mengatakan orang yang Islamnya nggak tahu kebenaran Islam itu sendiri, nggak tahu benernya Allah sebagai Tuhan, maka diperselisihkan Islamnya, imannya nanti di akhirat. Itu maksudnya. Berarti ulama berselisih, ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Gitu loh, paham nggak? Kalau yang kelompok nomor 3, yang Islamnya Islam KTP, yang dia lahir Islam, tapi nggak pernah mau cari tahu Islam itu bener atau enggak, Allah itu Tuhan beneran atau enggak, dia nggak pernah mau cari tahu. Maka orang demikian, kata ulama, Islamnya diperselisihkan. Kenapa? Karena kata ulama yang lain, Islam itu harus kritis, harus dia berpikir, cari tahu, oh agama Islam ini agama yang benar dan Allah itu betul-betul Tuhan. Baru Islamnya sah di akhirat. Berarti dia harus nadzor shahih. Itu kata ulama, namanya apa? Nadzor shahih. Kalau kata saya, ngopi pakai mix apa? Ngopi apa? Ngobrol perkara mix, mikir sedikit maksudnya. Jadi kopi mix, ya Bu. Kalau nggak di kopi mix dulu, nggak sah imannya. Kata sebagian ulama. Ada nggak orang yang Islamnya KTP? Hah? Pokoknya yang nggak mau ngaji tauhid, nggak mau ngaji akidah, mesti KTP Islamnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah cari tahu. Ini agama saya ini benar atau enggak? Allah itu betul-betul Tuhan atau bukan? Gitu loh. Ya? Maka kata ulama, Islamnya orang yang seperti itu diperselisihkan. Lah kamu seneng enggak iman kamu diperselisihkan? Wong kamu nikah nih, kamu nikah sama perempuan. Sahnya pernikahan kamu diperselisihkan, enak nggak kira-kira?
Kata orang, oh ini mah belum sah nikahnya. Kurang ajar lo ya. Kata orang, oh ini udah sah. Repot nih. Perkawinan kamu diperselisihkan aja kamu repot. Apalagi iman kamu diperselisihkan, coba. Kalau perkawinan diperselisihkan, ini urusan ini cuma apa? Boleh ke hotel bareng atau enggak, gitu kan? Resikonya nih, boleh tidur satu rumah atau enggak, itu resikonya kalau perkawinan diperselisihkan. Nah kalau iman diperselisihkan, surga atau neraka, apa nggak repot ente? Repot mana kira-kira? Oh yang urusan kecil aja kamu nggak mau diperselisihkan, pengennya apa? Disepakati saya itu nikahnya sah. Pengennya begitu. Nah kita juga begitu, pengen imannya sah. Nah kalau pengen imannya sah harus apa? Ngopi mix, nador sohih, itu loh. Baru nanti seluruh ulama sepakat iman kamu sah. Itu. Maka kata ulama, tidak diterima, tidak sah Islamnya seseorang menurut Allah siapa orangnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum mengerti maknanya. Artinya dia belum mengerti Allah itu betul-betul Tuhan atau bukan. Dia nggak ngerti agama Islam ini agama yang benar atau enggak. Apalagi sampai meningkat apa? Semua agama sama. Repot nih. Kebetulan aja saya Islam. Wah parah lagi yang begini nih. Namanya apa? Pluralisme. Oh hati-hati, semua agama. Mungkin nggak semua agama sama? Pertanyaannya 2. Kalau semua agama sama, agama itu ada berapa? Ada berapa? Agama ada berapa? Indonesia 5 Indonesia. Di luar negeri banyak. Ratusan agama itu, aliran ini, keyakinan ini, keyakinan. Nah pertanyaannya, ini semua 5 aja lah, kita taruh 5 aja lah. 5 ini dari Tuhan yang sama atau Tuhan yang beda? Dari Tuhan yang sama atau Tuhan yang beda? Lah kalau Tuhan berbeda, berarti Tuhannya ada berapa? 5 gitu. Rame. Kalau semua agama ini sama, tapi dari Tuhan yang sama, repot lagi. Umpamanya begini, Nabi Adam diutus sama Allah. Adam sini, kamu saya utus, nih umat kamu sampaikan ini. Nuh sini, kamu saya utus, nih umat kamu sampaikan ini. Beda-beda nih. Musa sini, nih umat kamu sampaikan ini. Isa sini, kamu saya utus ya, sampaikan ini. Terakhir Muhammad sini, nih kamu saya utus, sampaikan ini. Masing-masing dikasih kitab. Dikasih apa? Kitab. Kitab yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Maka kalau betul-betul agama itu dari Tuhan yang satu, tapi ajarannya beda-beda, dan yang selamat hanya Islam, berarti yang lain diprank sama Allah. Apa nggak repot yang diprank? Ini Allah tukang ngeprank terbesar di dunia ini, sedunia diprank semua. Apa nggak repot ini? Habis gimana? Ikut Adam tapi nggak selamat, dikasih Nabi. Ikut Nuh tapi nggak selamat. Ikut Musa tapi nggak selamat. Ikut Isa tapi gimana sih? Kalau agama beda-beda. Nah, kalau agama itu sama, mestinya maksudnya agama itu sama-sama dari Allah dan semuanya Islam. Gitu mestinya. Agama sejak Nabi Adam
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ke Nabi Isa, semua agamanya Islam gitu. Hingga nggak ada prank dari Allah, semuanya selamat. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Kenapa kok disempurnakan? Saya mau nanya. Kenapa nggak dari dulu aja? Lah iya, kenapa Al-Quran, kitab yang sempurna, kok turunnya terakhir? Nggak dari dulu. Apanya? Lah ya, kenapa yang kemarin nggak diturunkan kemarin? Kenapa kok turunnya sekarang? Apa nggak bisa turunnya dulu, nggak bisa? Kenapa? Bukan bisa. Al-Quran tidak bisa diturunkan dulu, nggak bisa. Contoh gini, contoh nih. Ini biar kamu ngopi mix nih. Biar kamu mikir dikit nih. Di Al-Quran semua hukum lengkap, sudah dibicarakan semua hukum. Kenapa buktinya? Al-Quran ini sampai nanti akhir zaman kiamat nggak ganti lagi. Nabinya nggak akan muncul. Berarti hukum akan pakai apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran kitab terakhir. Sebelumnya ada Injil, ada Taurat, Zabur. Kenapa ini nggak turunnya dulu? Dulu hukum yang mau diperlakukan belum ada. Contoh, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, udah ada arak belum? Belum ada. Terus arak diharamkan, mereka bingung nanti ini kok tahu-tahu arak haram, arak itu apa ya Nabi? Riba diharamkan, mereka nggak kenal riba. Riba itu apa? Jadi nggak bisa ini kitab diturunkan dulu, nggak bisa. Kenapa? Orangnya belum ada. Sama kayak gini dah. Pemerintah memberlakukan program transmigrasi, tapi di Jawa belum ada penduduknya, bisa nggak? Transmigrasi akan diberlakukan kenapa? Karena padat penduduknya, baru mau di Kalimantan masih kosong nih, kamu ke sono. Sumatera kosong, kamu ke sono. Di Jawa kosong. Tiba-tiba pemerintah ada program transmigrasi. Mungkin? Nggak mungkin. Di Indonesia penduduknya sedikit, tiba-tiba muncul program KB, mungkin? Tambah sedikit, gimana sih? Gitu loh maksudnya. Jadi pemerintah nggak mungkin bikin undang-undang yang tidak tepat sasaran. Atau ginilah, tiba-tiba gubernur mutusin diberlakukan ganjil genap, tapi mobil belum banyak. Bisa? Lah untuk apa ganjil genap? Itu loh maksudnya. Jadi Allah tidak menurunkan ini dulu karena belum ada orangnya, gitu loh. Setelah muncul orangnya, ada mulai orang minum arak, ada mulai riba, ada mulai zina, ada mulai, baru ini diturunkan sebagai hukum yang sempurna, gitu maksudnya. Jadi bisa nggak Quran turun dulu? Nggak bisa. Karena belum bisa diberlakukan, gitu maksudnya. Nyambung. Ngopi mix nih. Ngopi mix nggak nyambung akhirnya. Ya, jadi diberlakukannya Al-Quran, maka dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama. Dina kata Allah, Imam Muhammad, hari ini agamamu kesempurnakan. Berarti setelah itu sampai nanti kiamat hukum sudah sempurna. Nggak akan ada lagi penambahan aturan, nggak ada. Aturan diambil semua dari Al-Quran.
Hingga manusia mau berubah kayak apapun, hukumnya tetap pakai Al-Quran. Mau kamu nanti ke bulan, mau kamu bisa ke planet, hukumnya tetap pakai Al-Quran. Gak akan muncul nabi baru gitu. Nah, orang itu harus ngerti ini. Kalau orang Islam gak ngerti ini, berbahaya. Imannya di apa? Diperselisihkan, gitu maksudnya. Jadi orang yang Islamnya diperselisihkan, berarti ada ulama yang mengatakan sah, ada yang ngomong tidak sah nanti di akhirat. Jadi kewajibannya orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mempelajari tentang agamanya. Agama saya ini agama yang benar atau enggak? Allah itu betul-betul Tuhan atau bukan? Kalau kamu enggak pernah punya pelajaran itu, berarti iman kamu masih diperselisihkan oleh ulama. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini tentang kebenaran, mengerti maknanya, itu adalah asal atau pondasi dasar agama Islam. Pondasinya itu ilmu, pondasinya itu iman yang sahih. Iman yang didasari pengetahuan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, bahwa agama Islam itu agama yang benar. Nah, kalau tanya, kamu tahu nggak agama Islam benar? Pokoknya kata bapak saya Islam, berarti KTP. Dia untung saja lahirnya Islam. Kalau dia mati sampai dalam agama Islam, kok betul-betul masuk surga, di surga paling pelongo-pelongo. Karena dia nggak punya kebanggaan. Oh, ternyata bener loh Islam loh, untung bener saya. Lah begitu doang. Bukan bangga masuk surga, bukan. Karena dia nggak pernah tahu ini agama bener. Tapi kalau dia belajar, dia cari ilmu, nanti ketika dia ke akhirat, mati di padang mahsyar, dia tahu, oh ini yang diceritakan Nabi nih, saya akan kumpul di sini. Habis ini kemana? Nanti akan ke telaganya Nabi. Habis ini nih, oh jalan nih ke telaganya Nabi. Terus nanti akan dihisap saya nih, tahu. Terus habis ini saya akan ke Sirat nih, akan lewat jembatan. Terus begini baru saya akan masuk surga. Tahu gitu loh. Ini perjalanannya, ini agama bener, Allah satu-satunya Tuhan. Maka orang yang ngerti tentang itu, ngerti pondasi-pondasi agama, maka dia disepakati keislamannya sah, imannya sah di dunia sampai di akhirat. Kalau enggak gimana? Islamnya hanya diakui di dunia, gitu. Di dunia orang yang ngucapin 2 kalimat syahadat sah Islamnya. Di akhirat pelonga, diperselisihkan, gitu loh. Lah, di dunia dia dapat apa? Memang banyak keuntungannya. Orang yang cuma ngucapin 2 kalimat syahadat banyak untungnya apa? Ada orang kaya, agamanya bukan Islam, lihat anak kamu cantik, kamu dikasih hadiah mercy, babe mertua sini, camer nih, gua kasih mercy ya, tapi gua kawin sama anak lo, mau nggak? Boleh, tapi syahadat dulu. Dia ngucapin 2 kalimat syahadat, langsung boleh kawin sama anaknya orang. Tapi kalau dia sampai mati hanya untuk kawin doang, gitu loh, dia nggak pernah cari tahu ini Islam bener atau enggak, dia nggak pernah cari tahu Allah itu Tuhan atau bukan. Ini yang dimaksud diperselisihkan, gitu maksudnya.
Sama kayak kamu lahir dalam agama Islam, tapi nggak pernah tahu Islam itu benar atau enggak, Allah itu Tuhan atau enggak. Itu sama kayak tadi orang mau kawin, dia ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi dia nggak pernah cari tahu Islam itu betul atau enggak, Allah itu Tuhan atau bukan. Yang penting tujuannya tercapai. Maka orang demikian Islamnya diperselisihkan di akhirat, walaupun di dunia dianggap Islamnya sah gitu ya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. Salatul qa'imati sayyidina Muhammadul wasilatu wal fadilah wa syarafa darajatul aliyah rafi'a badul maqam al mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijayika bil muta'al sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nyambung ya. Jadi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia tidak ngerti maknanya, dia enggak nazar sahih, dia enggak ngopi mix, maka Islamnya tetap diterima di dunia. Apa keuntungannya? Kalau mati dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau sakit ditengokin. Kalau mati bisa dapat warisan. Kalau ada peperangan dia dapat dapat harta rampasan. Kalau dia lebaran haji motong kambing nih, kambingnya boleh kita makan. Gara-gara sudah ngucapin 2 kalimat syahadat. Gitu loh. Jadi untungnya di dunia namanya disebut dapat keramatnya 2 kalimat syahadat, tapi cuma di dunia, kata sebagian ulama. Maka kata sebagian ini maka tidak akan dihukumi sah wudhunya seseorang, sholatnya seseorang,
kawinnya seseorang kecuali telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan telah mengetahui maknanya sekalian seperti yang telah dibicarakan dalam kitab Kifayatul Awam. Di kitab Kifayatul Awam karya Imam Muhammad Al-Fudoli yang disarahi sama Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu menjelaskan demikian. Gak akan dihukumi sah wudhunya, sholatnya, puasanya, kawinnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak beragama dengan pondasi yang benar, gitu loh. Pondasinya apa? Yang ngerti Allah betul-betul sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan ngerti agama Islam betul-betul agama yang benar, bukan cuman KTP gitu. Makanya kita wanti-wanti ngaji ilmu ini penting. Kenapa? Karena ini mendasari sahnya agama kita, biar iman kita tidak diperselisihkan, gitu loh. Oleh karena itu, wahai saudaraku muslim, mari kita giatkan dalam mengajarkan ilmu akidah kepada keluarga kita. Makanya saya suka aneh, kamu ini kok ya aneh, ngaji, tahu ilmu ini penting, tapi satu pun nggak bisa bawa kawan. Saya bingung tuh. Saudara nggak bisa dibawa, temen nggak bisa dibawa. Padahal kalau kamu tahu ini penting, ajak kawan kamu satu. Nanti kawan kamu ngajak lagi kawannya satu. Kenapa? Ini penting, menjadi dasar agamanya seseorang, menjadi pondasi agamanya seseorang. Maka kalau kamu bisa memperkenalkan ini kepada orang lain, sadarkan orang lain dari Islam KTP, yuk kita ngaji yuk. Yuk kita mikir dikit yuk. Yuk kita biar sah imannya yuk. Ajak saudaranya, ajak keluarga kita, gitu loh. Kalau kamu mungkin rasanya gini, saya masih berantakan, Beb, kalau ngajak orang lain dikira kiai, atau dikira ngegurui. Ya keluarga atau teman dekat. Jangan orang lain, nanti kamu dianggap sok-sokan, gitu loh. Maka keluarga terpenting dulu kita ajak, yang dekat-dekat, yang kira-kira kalau kamu ajak itu dia, oh iya, ajak akalnya bangkitkan, gitu loh. Biar dia itu ketika dia masuk Islam, dia di akhirat nggak pelongo. Saya mau ngapain di akhirat nanti? Mau kemana lagi? Apalagi nih acaranya habis ini, nggak ngerti. Itu namanya pelongo di akhirat. Aja anak-anak kita, tetangga kita aja. Karena banyak sekali orang mengaku agama Islam tapi nggak ngerti sahnya dia disebut sebagai orang Islam. Coba kamu tanya deh, kamu tes deh. Kamu keluar nanti pulang, kamu tanya, bro, aku tanya, ente Islam nggak? Islam. Gimana asalnya kamu jadi orang Islam? Apa jawabnya? Hah? Jawabnya apa? Nah, karena bapak saya Islam. Ya, itu rata-rata orang yang Islam KTP ya begitu. Itu rata-rata orang Islam yang nggak pernah naldor sohi ya begitu. Kalau nggak pernah ngopi mik ya begitu. Nah kalau dia pernah mikir, dia pernah naldor sohi, dia pernah belajar tentang akidah, tentang kebenarannya Allah, tentang dasar agama, dia akan jawabnya apa? Asalnya saya jadi orang Islam karena saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu dong. Itu asalnya saya jadi orang
Bapak saya mau Islam kek, mau agamanya apa kek, mau tekek kek, kalau saya ngucapin 2 kalimat syahadat, maka saya jadi orang Islam. Gitu dong. Gak ada agama nurun, gak ada. Agama itu pasti disahkan kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya di antara madhab Imam siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat di awal itu wajib, seperti Imam Malik. Wajib walaupun anaknya orang Islam. Harus kalau dia balik wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pernah nggak? Waktu mau masuk Islam, waktu balik disuruh syahadat sama orang tua kamu, pernah? Hah? Gimana ngomongnya? Hah? Nak, sini nak, mulai hari ini kamu masuk Islam ya, pernah begitu? Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Karena kita pakai madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i mencukupkan syahadat itu di dalam sholat. Itu dalam sholat ada 2 kalimat syahadat. Lah kalau ada orang dari bayi belum pernah sholat sampai mati, Islam enggak? Lah dari mana syahadatnya? Wong syahadatnya itu kalau madhab lain dia harus ngucapin langsung, kalau Imam Syafi'i di dalam sholat. Kalau dia nggak pernah ngucapin langsung, nggak pernah sholat, dari mana tandanya dia jadi orang Islam? Gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu kalau agama saya itu jadi agama Islam karena saya ngucapin 2 kalimat syahadat, berarti kamu nggak pernah belajar dasar-dasar agama. Sedangkan dasar agama ini wajib dipelajari. Kenapa? Ini menjadi sahnya agama kamu, diterimanya agama kamu nanti di akhirat. Ya, jadi ajak orang-orang yang masih KTP nih, yang belum tahu asalnya jadi orang Islam aja. Kamu kok ngaku Islam? Dari mana kamu jadi orang Islam? Oh, bapak saya kan Islam. Kalau andai bapak kamu Kristen gimana? Ya Kristen. Andai bapak kamu Buddha gimana? Ya Buddha. Karena dia nggak pernah cari tahu kebenaran agamanya. Maka kalau itu saudara kamu, itu teman kamu, aja, ayo ngaji, ayo kita kenal yang benar, ayo kita cari biar agama kita sah. Jangan kamu hanya peduli untuk diri kamu sendiri, tapi nggak sayang sama saudara kamu, nggak sayang sama kawan-kawan kamu, nggak sayang sama tetangga kamu aja. Walaupun satu orang, keberuntungan kamu akan diangkat sama Allah derajatnya ketika kamu mengajak orang lain ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk syiar. Tiap-tiap orang Islam itu misioneris namanya gitu. Enggak orang sono sebelah aja yang punya misioneris, kamu juga jadi. Ya, artinya kamu punya misi untuk mengajak orang lain ke dalam pengetahuan agama. Orang yang nggak tahu tentang asal usulnya orang Islam, diajak ngaji biar ngerti asal usulnya dia jadi orang Islam. Ya, jadi asalnya dia jadi orang Islam adalah karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bab berikutnya kita akan bicara apa sih makna 2 kalimat syahadat yang harus kita ketahui. Kita akan bicara bab berikutnya.
Artinya kamu setelah sekarang udah ngerti kamu Islamnya karena mengucapkan dua kalimat syahadat, kamu dituntut untuk ngerti syahadat itu betul-betul mengakui ketuhanannya Allah dan mengakui agama Islam ini agama yang benar dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bisa kamu akui, bisa kamu punya pengetahuan, berarti syahadat kamu yang kamu ucapkan sudah disertai mengerti maknanya. Insya Allah diterima agama kita di dunia sampai di akhirat. Kita masuk kelompok yang Nabi Muhammad SAW diberi keselamatan oleh Allah sampai ke dalam surganya Allah bersama para nabi, para syuhada, para solihin. Insya Allah, amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.